Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Nurrahma Wilda, mahasiswa UIN Arani di Banda Aceh, semester 3 Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul model pengambilan keputusan. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan 5 model pengambilan keputusan. Jadi jika teman-teman di dalam penjelasan saya belum terlalu mengerti, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Baik, yang pertama itu ada model pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahap, yaitu yang tahap pertama itu mendefinisikan masalah, tahap yang kedua mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi. Nah, yang ketiga itu ada memutuskan seberapa penting kriteria tersebut. Selanjutnya menarik berbagai alternatif dan evaluasi alternatif. Yang terakhir itu ada memutuskan solusi terbaik. Situasi yang cocok bagi model pengambilan keputusan rasional adalah ketika kamu harus membuat pilihan yang rumit dan beresiko, atau saat harus membuat keputusan bersama orang lain. Meski demikian, model ini tidak efektif bila dilakukan ketika kamu berada di bawah kendala waktu dan situasi yang berubah cepat. Nah, yang kedua itu ada model pengambilan keputusan intuitif. Pada dasarnya, model ini memungkinkan kamu membuat keputusan secara intuitif atau naluri. Ini berarti kamu dapat melakukan pengambilan keputusan secara instan atau tiba-tiba. Ini terjadi karena otak kamu sebenarnya melakukan pengenalan pola dengan cepat ketika meninjau semua yang telah kamu pelajari dari situasi serupa yang sebelumnya pernah kamu hadapi, yang sebelumnya pernah terjadi, untuk membantu kamu membuat keputusan dalam situasi saat ini. Model pengambilan keputusan ini memberikan hasil yang baik ketika kamu melakukannya saat menghadapi dengan masalah di bidang yang sesuai dengan keahlian atau pengalaman kamu sendiri. Itu sebabnya model ini kurang efektif dan efisien ketika dihadapkan pada situasi atau masalah yang baru karena kamu belum memiliki cukup pengalaman ketika untuk melihat pola masalah yang terjadi pada saat situasi yang mendadak ini. Baik, yang ketiga itu ada model pengambilan keputusan berdasarkan pengenalan. Model ini menggabungkan penilaian konseptual dan evaluasi untuk menghasilkan reaksi terbaik terhadap suatu masalah. Secara sederhananya, proses pengambilan keputusan dengan model ini itu dilakukan dengan melihat isyarat dan indikator yang memungkinkan kamu mengenali pola masalah yang ada. Nah, berdasarkan pola ini, kamu pun harus mengambil keputusan dengan memilih satu tindakan yang dianggap akan berhasil. Nah, bagaimana mempraktikkan tindakan ini akan berhasil atau tidak? Nah, caranya itu adalah melakukan simulasi mental dengan membayangkan skenario penyelesaian masalah tersebut dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimiliki untuk melihat apakah solusi itu akan berhasil dijalankan atau tidak. Jika dianggap skenario tadi akan berhasil, maka kamu tinggal melanjutkan aja dengan mengambil keputusan tersebut. Namun, jika kamu menganggap itu mungkin tidak akan berhasil karena potensi masalah lain, kamu dapat mengubah skenario tersebut dengan beberapa cara. Ketika dalam pikiran kamu atau bayanganmu skenario itu masih belum berhasil juga, maka kamu harus membuang opsi tersebut dan memilih skenario yang lainnya. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dalam model ini kamu tidak membandingkan beberapa alternatif solusi terhadap sebuah masalah sekaligus. Model ini cocok diterapkan ketika kamu berada di bawah tekanan waktu. Namun, keberhasilan akan berhubungan pada keahlian dan pengalaman yang
kamu miliki pada bidang masalah tersebut. Baik, yang keempat itu ada model pengambilan keputusan TDOJAR. Model pengambilan keputusan ini dapat membantu kamu tetap tenang saat mengambil keputusan tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa di situasi darurat dan tidak pasti. Model ini sebenarnya populer digunakan di industri penerbangan untuk membantu pilot memecahkan masalah di tengah permasalahan penerbangan. Namun, kamu bisa menerapkan berbagai situasi lain di pekerjaan. Model ini sendiri merupakan singkatan dari time atau diagnosis, option, decide, act of assessment, dan review, yang dimana time itu diketahui beberapa waktu yang kamu miliki untuk mengambil keputusan. Memiliki informasi yang jelas tentang sisa waktu akan memengaruhi caramu melakukan langkah selanjutnya. Kamu pun bisa lebih terbantu membuat prioritas. Yang kedua itu ada diagnosis. Diagnosis itu cari tahu masalah dan penyebabnya. Kumpulkan orang yang dapat membantu dan data yang dibutuhkan atau tools yang menunjang. Setelah itu gunakan teknik 5 why and atau sebabnya, sebab akibat untuk mengetahui akar masalah tersebut. Diagnosis menyeluruh penting agar kamu dapat menghindari bias konfirmasi saat membuat keputusan tersebut. Nah, ya selanjutnya itu ada option. Setelah mengetahui penyebab masalah dan sifatnya, pikirkan opsi atau pilihan apa yang terbuka bagi kamu dengan terstruktur. Pertimbangkan sebanyak mungkin opsi-opsi tersebut. Lakukan brainstorming bila dibutuhkan. Yang selanjutnya itu ada decide. Decide itu adalah mempertimbangkan masing-masing pilihan atau opsi yang terbaik dan masuk akal, lalu sepakati untuk melanjutkan opsi tersebut. Namun di situasi penuh tekanan, kamu dapat berkonsultasi pada orang lain untuk menghindari resiko terlalu percaya diri atau terlalu terburu-buru. Nah, selanjutnya itu ada act or assign. Terapkan keputusan itu perinci menjadi tugas dan delegasikan pada orang yang paling memenuhi syarat untuk melakukannya. Misalnya siapa yang akan memimpin proyek perbaikan tersebut, siapa yang bisa menangani siaran pers, siapa yang bisa memotivasi orang-orang lain. Nah, selanjutnya itu ada review. Kamu perlu menilai kembali semuanya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan rencana dan hasil yang kamu butuhkan atau kamu harapkan. Jika keputusan yang telah kamu buat dan implementasikan dan menyelesaikan masalah yang ada. Jika masalah masih belum diperbaiki atau semakin buruk, jalankan siklus model TDOJAR yang lain dengan mempertimbangkan opsi yang tadinya yang telah kamu buang tadi. Nah, model yang terakhir ini adalah model pengambilan keputusan The Kibner-Trogg. Model ini didasarkan pada premis bahwa tujuan akhir dari pengambilan keputusan apapun adalah untuk membuat pilihan sebaik mungkin dengan mengevaluasi dan mengurangi resiko yang ada. Ada 4 langkah dasar dalam penerapan model ini, yaitu yang pertama penilaian situasi, mengidentifikasi masalah dan menguraikan prioritas. Yang kedua itu ada analisis masalah, menggambarkan masalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebabnya. Dan yang ketiga itu ada analisis keputusan, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dengan melakukan analisis risiko untuk masing-masing alternatif dan kemudian membuat keputusan akhirnya. Yang keempat itu ada analisis masalah potensial, mengevaluasi keputusan akhir untuk menilai kemungkinan risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Nah, semua model-model tadi dan tahap-tahapan ini akan membantu kamu sampai pada pilihan terbaik akan solusi dari masalah yang
kamu hadapi. Itulah beberapa model pengambilan keputusan yang bisa kamu coba terapkan dalam pekerjaan. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kamu ambil memiliki resiko masing-masing. Itu sebabnya jangan pernah melakukan pengambilan keputusan secara asal-asalan atau terburu-buru. Jadi kamu harus memikirkan resiko atau kejadian kedepannya terlebih dahulu. Baik, sekian dari penjelasan saya, mungkin kurang bisa dipahami atau dimengerti. Kalian boleh bertanya di kolom komentar dan juga memberikan saran kepada saya khususnya, dan jika saya melakukan kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.